Silakan yang lain. Yang belum gabung di channel ini, kita akan segera memulai kelas jurnalisme digital untuk pekan kelima. Sambil menunggu yang lain, kita mulai aja. Yang sudah hadir, Putri Maulita, Denny Kurniawan, Adinda Diva, Yandi Hitler, Yohanes Hans, Melan Rambu, Amatul. Baik rekan-rekan, selamat sore. Kita mulai aja kuliah pekan kelima mata kuliah jurnalisme digital untuk program studi Bahasa Indonesia, Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Kali ini materi yang saya sampaikan adalah mengenai bagaimana kita mengoptimalkan alat yang kita punya. Dengan alat yang kita punya, kita bisa mengoptimalkan yang lebih bagus. Jadi mengoptimalkan dalam hal ini kita mengoptimalkan, meningkatkan kualitas alat yang kita punya, yaitu smartphone Android, atau kalau teman-teman yang pakai pakai iPhone juga bisa. Tapi ini dalam konteks ini kita mencoba meningkatkan kualitas smartphone untuk lebih baik, sehingga bisa mendekati DSLR. Nah, kuliah jurnalisme digital, peralatan yang kita harus punya adalah kamera. Tetapi kalau untuk kamera DSLR atau kamera profesional lainnya tentu mahal. Dengan apa yang kita punya, yaitu dengan smartphone yang kita punya, itu bisa kita optimalkan kualitas gambarnya, baik itu kualitas foto maupun kualitas video. Video untuk rekaman, juga foto, kualitas foto yang bisa kita edit jadi motion foto jika bahan yang kita punya adalah foto. Tapi kalau bahan yang kita punya adalah video, kita bisa mengoptimalkan kamera, mengoptimalkan smartphone dengan aplikasi-aplikasi yang banyak tersedia di Google Play, sehingga dengan aplikasi itu kita bisa meningkatkan kualitas gambar dari video yang kita rekam, dari foto yang kita ambil, kemudian bisa kita edit sehingga akan menjadi lebih baik. Nah, itu tema kita hari ini adalah
mengoptimalkan alat untuk jurnalisme digital. Baik rekan-rekan, pada materi kali ini beberapa yang ingin saya sampaikan dalam rangka mengoptimalkan alat untuk jurnalisme digital adalah menginstall beberapa aplikasi di Android, yaitu aplikasi kamera dan aplikasi software video editor untuk mengedit video. Jadi kalaupun teman-teman tidak punya laptop atau desktop untuk mengedit video, bisa menggunakan kamera smartphone. Nah, saat ini juga berkembang karena mobile jurnalisme ini juga sudah berkembang pesat. Kita lihat beberapa contoh di luar negeri itu para tokoh-tokoh, pejabat, pengusaha, bisnismen, ketika mereka mengadakan meeting, ketika menghadiri event-event tertentu seperti event pameran, mereka bisa menggunakan kamera, menggunakan smartphone ataupun Android untuk merekam kegiatan yang sedang berlangsung saat itu, dan bisa langsung dalam waktu yang cepat untuk bisa diedit di situ potongan-potongan videonya, dan kemudian bisa dikirim ke rekan kerjanya atau ke media. Nah, seperti kalau ada event, misalnya event ada sidang umum PBB di New York misalnya. Nah, itu staf Menteri Luar Negeri, stafnya Retno Marsudi, itu biasa menggunakan kamera handphone yang mereka punya, smartphone, untuk merekam kegiatan yang diikuti oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi atau pejabat-pejabat di Indonesia, dan dengan cepat rekaman itu bisa dikirimkan ke media. Jadi staf Menlu bisa cepat mengirimkannya tanpa harus mengedit di laptop, tanpa harus mengedit di desktop lebih dahulu, tapi langsung mengambil gambar dengan handphone itu dan mengedit di situ. Selanjutnya langsung dikirim dari smartphone tersebut ke media, sehingga media juga sangat diuntungkan karena cepat mendapatkan bahan informasi. Kalau itu informasi berupa video akan lebih cepat untuk lebih cepat tayang. Kalau misalnya dengan teks kan mereka harus menuliskan dulu, tapi kalau dengan bahan video mereka bisa menjadi humasnya staf itu bisa menjadi humasnya dan segera mengirimkannya ke media. Begitu juga dengan misalnya ya tokoh-tokoh yang mengikuti event-event di pameran-pameran tertentu, itu bisa dengan cepat, ya ini istilahnya MOBO ya, istilahnya MOBO, mobile journalism, yang termasuk di sini juga digital journalism. Mobile journalism juga termasuk di sini jurnalisme digital, yang di situ membutuhkan kecepatan dan perangkat yang kita punya, teknologi informasi, teknologi digital yang sekarang kita punya, itu sudah sangat menguntungkan bagi kita untuk membantu kerja-kerja dalam rangka jurnalisme digital atau kerja-kerja kehumasan dan sebagainya. Baik rekan-rekan, selain mengoptimalkan alat, nanti saya akan juga menyampaikan kepada teman-teman seperti yang pernah ditanyakan Pak Puji kemarin ya, mengenai
mengenai membuat studio. Nanti akan saya berikan contoh bagaimana kita membuat studio dengan budget yang murah. Ya dengan ya sekitar yang nanti saya jelaskan perinciannya, dan itu juga gampang didapat peralatannya. Saya kemarin membeli green screen itu seharga 60.000, itu sudah bisa sampai rumah. Membeli online dan lebarnya 2 meter, panjang 6 meter, itu harganya cuma 60.000. Kalau teman-teman mengetikkan di Tokopedia atau di Shopee itu green screen, akan muncul itu. Nah, itu ada dua materi yang saya sampaikan pada perkuliahan sore ini, yaitu pertama mengoptimalkan alat untuk jurnalisme digital dan membuat studio dengan budget yang murah. Baik rekan-rekan, yang pertama adalah kita akan menginstal aplikasi video recording atau untuk video shooting di smartphone Android Anda. Ini untuk meningkatkan kualitas gambar layaknya DSLR. Mungkin di antara teman-teman sudah pernah mencoba atau sudah pernah menggunakan aplikasi ini, dan di sana kan banyak aplikasi yang bisa kita download secara free ya. Tapi ada juga yang berbayar, tapi membayarnya pun juga ada yang berlangganan berapa dolar gitu, $5 dalam sebulan. Itu sudah ada tambahan fitur-fitur yang tidak ada yang di versi free, tapi ada juga yang betul-betul free. Itu coba ya, nah ini sekarang saya akan tunjukkan menginstal DSLR, aplikasi DSLR yang kita install ke smartphone. Nah, nanti teman-teman akan mempraktekkan yang belum. Bagi teman-teman yang belum menginstal aplikasi DSLR atau aplikasi lain, Anda bisa pilih di situ, ada banyak itu. Tapi di sini saya beri contoh, salah satu contoh aplikasi DSLR. Setelah kita menginstal DSLR, saya kemarin menginstal aplikasi DSLR untuk kamera, aplikasi kamera. Setelah kita install untuk diinstal di smartphone kamera Samsung A10s. Menjadikan handphone ini nah, ini cukup lumayan. Jadi teman-teman bisa cari di Google Play. Ini ada ketik aja di DSLR, aplikasi DSLR kamera untuk Android. Nah, ini saya coba di halaman saya dengan ini. Setelah diinstal, kita coba ya, kita coba merekam baik itu gambar maupun video. Kamera foto ya. Nah, ternyata hasilnya lebih bagus daripada kamera tanpa aplikasi. Nah, ini teman-teman nanti bisa mengeksplorasi sendiri ya fitur-fiturnya. Ini bisa autofocus. Itu kita coba memotret ya, memotret foto. Di sini ada dua. Apa yang terdekat di kita. Nah, ini coba kita menggunakan fitur blur yang bokeh. Ya memang tidak seperti kualitas DSLR, tapi sudah ada fitur-fitur
membuat background bokeh gitu ya. Ya, seperti itu. Hasilnya kalau itu foto. Nah, ini kita mencari objek, kebetulan objek gambarnya depan rumah saya. Nah, hasilnya seperti ini. Di belakang bokeh, terus di depan kita buat fokusnya. Nah, hasilnya kalau foto seperti ini. Ya, itu kita ada fitur-fitur yang itu bisa kita atur sendiri ya. Dan teman-teman bisa setelah menginstall ini bisa mengaplikasikan dan mengeksplorasi sendiri. Nah, demikian teman-teman, satu sub materi, satu bagian materi pada perkuliahan sore ini, yaitu kita mencoba untuk mengenalkan aplikasi untuk meningkatkan kualitas apa yang kita punya, yaitu dalam hal ini kita menginstall aplikasi DSLR pada smartphone yang nantinya akan bisa kita pakai untuk pengambilan gambar, baik itu foto maupun video. Nah, rekan-rekan, dari sini dulu ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak usah malu-malu nih, kalau sama aku anggap aja teman. Ya, kita rekan teman, teman dalam belajar ya. Saling teman dalam berbagi pengetahuan. Inas, ada pertanyaan? Ya. Halo? Belum ada ya? Kalau belum ada, saya lanjutkan dulu. Astri, ada pertanyaan? Iya, silakan. Iya. Iya. Mm-mm. 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 Nah, kalau untuk wawancara lewat Zoom, ya memang hasilnya tentu saja tidak seperti ketika kita wawancara langsung, bertemu offline dengan membawa kamera. Tetapi ketika dalam situasi yang mendesak yang tidak memungkinkan kita bisa bertemu langsung, kita bisa menggunakan smartphone ataupun dengan laptop. Kita melakukan wawancara jarak jauh menggunakan Zoom. Nah, kadang kan kita masalahnya kalau di kita dengan kamera handphone, dengan smartphone yang harga 1,5 juta aja, kita bisa meningkatkan kualitas gambar dengan aplikasi tertentu gitu kan. Kemudian, nah tetapi narasumber
narasumber belum tentu memiliki ya kebetulan kalau misalnya narasumber mempunyai peralatan device smartphone yang cukup bagus, gambarnya akan bagus. Tetapi ketika misalnya kita wawancara dengan beberapa orang yang smartphone-nya kurang bagus, itu hasilnya kurang bagus juga. Tapi di editing itu bisa kita siasati. Problem dari misalnya kalau wawancara dengan narasumber misalnya pejabat, misalnya pengusaha, itu mereka sudah cukup bagus gambarnya. Kemudian ya sekarang dengan kamera dengan smartphone yang murah aja sebenarnya gambarnya cukup bagus. Tapi kan juga ada faktor lain seperti internet ya, seperti akses internet, koneksi internetnya. Itu dari sisi teknologi sih bisa kita upgrade, bisa tingkatkan kualitasnya ya misalnya dengan software supaya gambarnya tidak pecah dan bisa cukup bagus. Nah sekarang aja kalau dulu, nah seperti sekarang ini saya menggunakan kamera Logitech webcam yang ya harganya sekitar 1 jutaan. Ya sekarang 1 juta ya, dulu sebelum pandemi masih murah. Dulu sebelum pandemi itu 400 ribuan, tapi belum keluar kayaknya. Yang keluar itu versi sebelumnya. Yang ini 9C 920. Ini yang banyak dipakai oleh oleh kementerian, oleh yang biasa menggunakan webinare. Ada lagi yang di atas ini, ada lagi terbaru. Tapi harganya tidak jauh berbeda lah, dan kualitas itu juga jauh berbeda. Nah bedanya kalau yang saya pakai ini Logitech ini autofocus. Ini berbeda dengan versi sebelumnya yang tidak bisa autofocus. Jadi kalau kita bergerak-gerak ini dia autofocus. Nah dengan begitu ditambah dengan sedikit pencahayaan yang agak bagus sedikit, itu juga hasilnya akan lumayan. Apalagi kalau diakses dari handphone kan juga kualitasnya akan lebih bagus. Itu ya. Ada lagi? Sebelum nanti teman-teman saya tugas setelah materi ini adalah teman-teman menginstal di kamera masing-masing. Yaitu pertama adalah menginstal DSLR kamera untuk Android. Tuh. Aku lanjutkan dulu. Sekarang saya lanjutkan. Tadi saya install. Nah ini yang sudah. Nah kemudian materi yang berikutnya adalah kita install aplikasi Audio Editor untuk Android. Beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan mengenai bagaimana caranya mengedit video dengan handphone kan. Pertanyaannya itu, nah ya, tadi juga sudah saya singgung bahwa untuk mobile journalism ini kita bisa langsung mengambil gambar dengan smartphone, mengeditnya,
dan langsung bisa kita share, kita bisa bagi gitu kan, atau kita bisa kirim ke alamat tertentu gitu. Nah, sekarang adalah kita menginstal aplikasi editor video untuk Android. Banyak sekali di yang di Google Play. Kalau teman-teman lihat ya, kalau teman-teman lihat ada ketikan di Google gitu, video editor for Android itu akan banyak yang bagus-bagus ya, seperti Quick, ada Light Motion, Filmora. Filmora cukup terkenal ya, KineMaster, Viva Video, Video Zoom, Magnesto, WeVideo, banyak. Teman-teman bisa pilih salah satu. Yang ini salah satu contoh yang saya berikan di sini adalah kita ya, ini coba ini Quick ya, ini saya ambilkan dari apa, ini Quick, ini bisa 75 foto dan video klip dari galeri di ada, dan dia bisa dengan motion foto dan bisa diekspor sampai Full HD. Ini gratis. Ini bisa menggunakan kecerdasan artifisial, merekam sampai pada ekspornya ke Full HD. Kecanggihan teknologi ya, sehingga kita banyak pilihan aplikasi yang bisa kita install di kamera, di smartphone untuk mengedit video. Ini bisa juga sampai 4K. Jika kamera smartphone Anda kameranya minimal 16 megapiksel, itu bisa nanti hasilnya bisa 4K. Ini Light Motion, tadi yang Quick ya. Ini juga bisa ekspor ke MP4, bisa ke GIF. Yang ketiga Filmora. Filmora cukup terkenal ya. Filmora cukup terkenal. Ini ada versi gratis. Nah, ini yang Filmora. Ini mudah digunakan. Terus KineMaster ini juga banyak digunakan. Ini juga cukup mudah digunakan. Nah, ini ada biaya, ada yang free, ada yang berbayar. Ya, kalau yang berbayar ada fitur-fitur yang tambahan. Terus kelima, Viva Video. Nah, ini Viva Video itu mengklaim untuk free video maker application dengan fitur-fitur untuk editing. Ada juga di sini profesional musik video maker. Jadi membuat video dari gambar, dari foto, dan ditambahi dengan lagu. Ada audio efek, blur background, juga bisa potong-potong, edit, digabungkan. Dan yang keenam, ini ada WeVideo. Ini juga mudah digunakan. Ya, cuma WeVideo ada yang versi berbayar, ada yang versi trial, versi murah. Kemudian yang ketujuh, Video Show. Ini juga dengan fitur-fitur yang cukup bagus, tapi memang berbayar sih. Magisto itu juga cukup bagus, dan juga bisa langsung
di export ya antara $6 lah per bulannya. Insert juga ini free ya. Ya ini free, kita bisa gabungkan klip-klip yang sudah kita ambil, yang sudah ada di galeri. Nah, yang ke-10 ini yang power editor. Kalau power editor aja juga biaya berlangganan, tapi cukup murah, cuma 3,72 per tahun. Kalau mau bulanan $5. Ini juga efek chroma key. Kalau teman-teman menggunakan chroma key bisa dengan power editor. Ya, demikian. Demikian untuk aplikasi video editor untuk Android Anda. Ada beberapa saya contohkan mengaplikasi ini. Saya coba mengaplikasikan saya menginstal Quick Editor di smartphone. Ini saya cari aja di Google Play Quick Editor. Ini ada yang untuk GoPro, ada Quick yang untuk video editor for foto. Ini banyak kalau teman-teman mengeksplorasi sendiri. Tapi saya coba untuk menginstal Quick Editor for foto. Nanti teman-teman bisa lihat contohnya. Ini kita install Quick Editor, video editor. Ini saya coba untuk menggunakan Quick Editor. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Kita pakai ya, nanti teman-teman bisa coba mengedit setelah menginstal Quick Editor. Dari foto-foto yang ada di galeri Anda. Dengan menggunakan Quick Editor. Ini cukup mudah, siapapun bisa menggunakan ini. Jadi kalau sekarang kan tuntutannya tidak harus expert untuk bisa mengedit video.
tapi setiap orang bisa merekam video dengan kamera smartphone, mengedit dan mengeditnya. Ya, demikian teman-teman. Sekarang saya coba kasih contoh yang itu tadi menginstalnya, kemudian contoh penggunaan Quick Editor. Kita bisa menginstal beberapa aplikasi untuk edit video. Ini yang tadi ya, tapi sebenarnya kalau untuk bayar. Ukurannya sih nggak begitu besar ya. Ada versi trial, kita coba ini dengan ini juga bisa merekam event-event apa kita, kemudian video. Nah, ini coba dari galeri yang ada di smartphone diimport ke dalam Quick Editor tadi. Kita pilih beberapa gambar ya. Ini sebagai contoh aja. Kita coba 4 gambar lah. Tinggal klik, ada 5 nih, ada 6 ya, 6 gambar, tinggal kasih judul, masuk heading to mural. Ini juga bisa, teman-teman di sini juga bisa disertai dengan background musik. Nah, saya coba, ini hasilnya. Ada ya, ada sedikit fitur-fitur fade out, fade in. Ya,
ya dengan efek-efek tertentu ya. Ya teman-teman, itu tadi panduan pertama, panduan meningkatkan kualitas kamera smartphone dengan aplikasi yang tersedia di Google Play. Kemudian menginstal aplikasi video editor yang versi free ada 2, dan contoh-contoh penggunaan penggunaan aplikasi Quick Editor. Dari sini dulu, ada pertanyaan? Nah, jika tidak ada, sekarang tugas. Sekarang sebelum saya lanjutkan dengan materi mengenai membuat studio dengan budget murah. Nah, sekarang adalah teman-teman mempraktekkan seperti saya jelaskan tadi, menginstall DSLR kamera aplikasi pada smartphone, dan kedua menginstal video editor. Teman-teman bisa coba Quick Editor, atau kalau teman-teman punya favorit lain mengenai aplikasi editor video untuk Android, silakan aja. Ada pertanyaan? Iya. Oh, banyak itu yang selain DSLR banyak. Jadi ada yang berbayar, ada yang banyak yang murah. Nah, berbayar coba tadi pakai yang ada yang Filmora. Kalau untuk video editornya udah ada, Pak. Udah ada ya. Untuk yang DSLR tadi ya? Iya. Oh ya. Banyak itu. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Aplikasi ZoomX juga bagus. ZoomX juga bagus. Kamera Zoom FX. Kamera Zoom FX ini juga bagus. Coba saya
Nah, ini kalau teman-teman lihat di idntimes.com, ini ada beberapa aplikasi-aplikasi untuk meningkatkan kualitas kamera smartphone seperti halnya Pro. Nah, coba kita saksikan ya, di situ kamera zoom FX. Saya juga pernah yang kamera zoom FX ini, aplikasi kamera yang mampu memiliki kontrol yang baik terhadap kamera handphone. Ini bisa untuk mengatur zoom, shutter speed, dan lain-lain seperti pada kamera DSLR. Ada beberapa mode seperti bisa stable shoot mode, time lapse hingga HDR. Ini ya, nanti bisa teman-teman pilih ini ya. Coba saya share-nya di grup aku share linknya di grup WA. Terus kembali ke sini. Ini ada, selain tadi zoom FX, ada kamera FP5 Lite. Ini juga bagus. Yang ketiga ada after focus. After focus ini juga bagus nih. Nah, ini juga bisa memberikan hasil gambar dengan efek bokeh atau latar belakang blur. Nanti, nah ini beda dengan yang tadi saya contohkan tadi, kan otomatis tuh aplikasi blurnya itu, bokehnya tadi itu ada vertikal atas, vertikal bawah. Nah, ini tapi sebenarnya tadi juga bisa diatur sih. Nah, ini yang bisa, mana yang ingin ditonjolkan, mana yang blur, ini bisa diatur. Nah, ini contohkan hasilnya bisa mirip seperti kamera DSLR. Tuh, kemudian ada yang keempat, DSLR kamera Pro. Ini yang tadi berbayar itu ya. Tadi berbayar. Nah, ini juga yang kelima ada manual kamera. Manual kamera itu bisa mengatur shutter speed, ISO, white balance, fokus, serta exposure. Nah, ini yang gratis. Semua fitur tersebut bisa kamu dapatkan secara gratis. Foto yang dihasilkan pun sangat cocok untuk dibagikan media sosial. Nah, teman-teman bisa coba itu. Kalau yang ini DSLR X HD kamera tadi sepertinya berbayar. Nah, ini bisa dibuat 4K sampai merekam gambar video dengan kualitas 4K asal di kamera handphone 16 megapiksel, bisa dimaksimalkan menjadi 4K. Oh, tadi contoh tadi ya. Terus ada DSLR kamera foto editor juga, ini yang ya, ini beberapa yang bisa teman-teman install di smartphone teman-teman. Bisa pilih yang kamera zoom FX, yang kita yang gratisan aja. Aku juga suka yang gratisan kok. Ya, itu rekan-rekan, saya sekarang adalah teman-teman langsung mempraktekkan menginstal aplikasi yang tadi saya jelaskan
Pertama, install aplikasi untuk meningkatkan kualitas aplikasi kamera untuk Android yang bisa meningkatkan kualitasnya layaknya DSLR. Itu pertama. Kedua adalah menginstal video editor. Video editor yang tadi saya jelaskan ya, yang ya bisa pakai KineMaster, bisa pakai yang tadi. Coba ya, jadi ya, ini nanti pilih salah satu. Bisa Quick, bisa Filmora, bisa Light Motion. Nah itu. Ya, sebelum teman-teman mempraktekkan untuk menginstal aplikasi tersebut, ada pertanyaan? Jika tidak ada, selama saya kasih waktu 15 menit cukup ya, mungkin nggak sampai 15 menit. Jadi gini, setelah Anda install berhasil, Anda coba. Kalau contohnya nih, kalau setelah menginstal aplikasi kamera, diri yang tadi saya sebutkan, Anda coba untuk ambil gambar dan sebagainya. Begitu juga setelah di galeri Anda nanti ada foto-foto yang Anda buat dengan aplikasi kamera tadi, nanti Anda edit dengan aplikasi editor video. Jelas ya? Kalau sudah cukup jelas, sekarang teman-teman mempraktekkan itu dulu. Di live-nya saya disconnected dulu selama 15 menit. Kita akan ketemu lagi pada pukul 16 lebih 10 menit. 16-10 menit. Oke. Kita cut dulu.